Nah, pasti banyak sekali bunda-bunda yang masih belum tahu bahwa sebenarnya mengejan saat melahirkan itu waktunya dibatasin. Jadi bunda perlu mengetahui kapan sebaiknya bunda bisa mulai mengejan dan kapan sebaiknya bunda sudah harus berhenti mengejan. Nah, apa sih bahayanya jika bunda mengejan melebihi batas waktu maksimalnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah, langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi bunda, saat proses persalinan, mengejan itu adalah hal yang sangat penting harus bunda ketahui dan harus bunda waspadai dengan sangat betul-betul. Karena apa? Karena jika bunda mengejan sebelum pembukaan lengkap, itu banyak sekali dampak resiko yang akan terjadi terhadap proses persalinan bunda. Nah, jadi sebaiknya kapan bunda harus mengejan? Sebaiknya bunda itu harus mengejan ketika sudah benar-benar pembukaan lengkap. Nah, jadi bunda tidak perlu mengejan sebelum pembukaan lengkap karena bisa menimbulkan berbagai macam resiko. Resiko yang pertama itu biasanya bunda akan mengalami pecah ketuban sebelum waktunya. Nah, jika bunda selalu mengejan saat belum pembukaan lengkap, nanti selaput ketubannya itu bisa pecah. Kemudian selain pecah ketuban, bunda juga bisa mengalami bengkak pada vagina. Pada jalan lahirnya itu mengalami pembengkakan. Juga detak jantung janinnya bisa melemah atau bahkan bisa cepat atau di atas batas normalnya. Nah, untuk itu bunda, untuk menghindari hal-hal tersebut, bunda diharapkan boleh atau dianjurkan mengejan ketika sudah pembukaan lengkap. Nah, ketika bidan atau dokter sudah memberitahu bunda bahwa ini belum pembukaan lengkap, belum waktunya mengejan, bunda tetap terus fokus terhadap nafas bunda. Ketika ada kontraksi, supaya tidak mengejan, bunda tarik nafas panjang dari hidung dan keluarkan pelan lewat mulut. Kemudian semakin berjalannya waktu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata bunda sudah pembukaan lengkap. Nah, baru saatnya bunda boleh mulai mengejan sesuai instruksi dari bidan atau dokter. Pokoknya sebelum bidan atau dokter memberikan instruksi, bunda tetap fokus terhadap nafas bunda saja. Tetap tenang, tetap rileks. Supaya bunda bisa tenang, bisa rileks, kuasai nafas bunda. Maka setelah bunda bisa menguasai nafas bunda, maka bunda bisa menguasai pikiran bunda dan juga tubuh bunda. Jika bunda tidak bisa menguasai nafas, nah semuanya akan buyar, akan tidak tahu apa yang harus bunda lakukan. Pasti nantinya bunda menjadi bingung mau ngapain dan bunda bisa persalinannya berjalan terhambat karena bunda tidak tahu apa yang harus bunda lakukan. Untuk itu bunda, mulai sekarang bunda bisa latihan nafas supaya nanti sebelum pembukaan lengkap bunda tidak bingung. Ketika ada refleks mengejan, bunda tetap bisa menguasai nafas bunda dengan tarik nafas panjang. Nah, saat sudah dilakukan pemeriksaan dalam dan bidan atau dokter sudah memberitahu bahwa bunda sudah pembukaan lengkap atau pembukaan 10, saat itulah bunda sudah diperbolehkan untuk mengejan. Dan sebelum mengejan, bunda harus mengetahui waktu kapan bunda mengalami pembukaan lengkap. Misalnya bunda pembukaan lengkapnya jam 1 malam, jam 1 dini hari. Nah, jam 1 dini hari bunda sudah pembukaan lengkap.
Dan di sini Bunda perlu ketahui batas waktu mengejan itu hanya 2 jam dari pembukaan lengkap, dari Bunda mulai mengejan. Diingat lagi ya Bunda, batas waktunya hanya 2 jam. Kenapa mengejan itu dibatasin? Karena pertama, ketika Bunda mengejan terlalu lama, itu pasti Bunda tenaganya akan habis. Dan ketika tenaga Bunda itu habis, nantinya mengejannya tidak akan kuat lagi. Dan bayinya akan keluarnya itu tidak maksimal, tidak mau turun kepalanya jika tenaga Bunda habis. Selain bisa menghabiskan tenaga, yang kedua, jalan lahir Bunda, jalan lahir vagina Bunda, daerah kelamin Bunda itu bisa mengalami pembengkakan. Bayangkan jika kelamin mengalami pembengkakan, itu pasti di area bawah panggul atau di area lubang vaginanya itu akan mengalami penyempitan karena pembengkakan tersebut. Jadinya jika area jalan lahirnya mengalami penyempitan, itu otomatis kepala bayinya juga susah untuk turun. Nah, itu akan membuat daerah bawah panggulnya itu akan mengalami kekakuan. Jika kaku, itu tidak akan bisa membuat bagian bawahnya, daerah jalan lahirnya itu menjadi elastis. Karena kaku, akhirnya tidak jadi elastis dan kepala bayi akan susah untuk turun. Nah, yang ketiga, jika Bunda mengejan terlalu lama, itu bahayanya di detak jantung janinnya. Detak jantung janinnya bisa mengalami fetal distress. Fetal distress di sini biasanya bisa ditandai dengan detak jantung janin ketika diukur menggunakan alat pengukur detak jantung, itu bunyinya bisa melemah atau kurang dari 120, bisa lebih cepat atau bunyi detak jantungnya itu dalam 1 menit bisa lebih dari 160. Karena normalnya itu 120 sampai 160. Untuk itu Bunda harus selalu mengawasi waktu Bunda dalam mengejan. Bunda harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu 2 jam tersebut untuk benar-benar tenaga Bunda jangan sampai habis saat sudah pembukaan lengkap. Makanya sebelum pembukaan lengkap, Bunda tetap harus makan, minum, harus istirahat. Jika Bunda kurang tidur pun nanti tenaga Bunda bisa habis. Jika Bunda masih belum pembukaan di atas 4, Bunda sebaiknya bisa istirahat jika tidak bisa tidur. Bunda manfaatkan waktu Bunda supaya nanti saat pembukaan lengkap Bunda bisa tenaganya penuh dan Bunda bisa mengejan dengan sekuat tenaga supaya bayi Bunda bisa segera keluar. Karena jika Bunda tidak kuat mengejannya nanti pasti lama, ini lebih dari 2 jam, itu sangat bahaya sekali dari ketiga bahaya yang telah Bidan Irawati sampaikan tadi. Selain ketiga bahaya tersebut, jika bayi mengalami fetal distress, itu kemungkinan juga bayinya di dalam perut itu bisa mengeluarkan BAB yang pertamanya. Atau mekonium bisa keluar di dalam perut sebelum bayi lahir ketika bayi mengalami stres. Bahayanya ketika BAB keluar di dalam perut, nanti kondisi air ketubannya itu bisa keruh. Dan ketika air ketuban itu bisa keruh, ketika bayi masih di dalam perut, nantinya air ketuban yang keruh tersebut bisa terhirup atau bisa masuk ke dalam tubuh bayi, ke dalam paru-parunya bayi, ke dalam pencernaan bayi. Akhirnya bayi bisa mengalami infeksi setelah lahir nanti. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan bayi Bunda saat lahir nanti mengalami asfiksia. Karena kondisi asfiksia itu bisa ditandai dengan bayi yang lahir, dia tidak langsung menangis, bayinya lemas, lunglai, tidak ada refleks gerak dari anggota gerak bayinya, kemudian tubuh bayinya nampak kebiruan, tidak merah. Karena normalnya bayi lahir itu harus menangis kuat, warna kulitnya kemerahan, dan gerak dari anggota gerak bayi itu aktif. Jadi anggota geraknya itu refleksnya bagus, tidak lemas, tidak bahkan tidak bergerak sama sekali, itu nantinya bisa bahaya karena salah satu tanda dari asfiksia itu tadi. Untuk itu Bunda, supaya menghindari hal-hal tersebut, Bunda harus bisa memanfaatkan waktu mengejan Bunda semaksimal mungkin.
Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini bayi bisa lahir di 1 jam pertamanya. Jangan sampai bayi lahir lebih dari waktu 2 jam. Caranya bagaimana supaya bayi bunda bisa keluar tidak lewat dari 2 jam? Yang terpenting, bunda tenaganya harus kuat dulu. Bagaimana supaya tenaga bunda harus kuat? Bunda harus makan dan minum, itu yang pertama. Harus penuhi nutrisi terlebih dahulu. Jangan sampai saat bunda mengejan, kondisi bunda belum makan, tidak minum, itu akan membuat bunda lemas. Untuk itu, ketika sudah pembukaan lengkap, siapkan makan dan minuman supaya nanti saat tidak ada kontraksi, saat kontraksi belum datang, bunda bisa makan dan minum terlebih dahulu. Saat kontraksi datang, bunda harus bisa mengejan dengan sekuat tenaga dengan cara mengejan yang benar. Karena jika cara mengejan bunda itu salah, nantinya akan bakal percuma. Sekuat tenaga apapun bunda melakukan mengejannya, jika bunda salah cara mengejannya, kepala bayi tidak akan bisa turun. Kepala bayi tidak akan bisa keluar dari jalan lahirnya. Dia akan tetap stagnan di posisinya, tidak ada perubahan sama sekali, dan jadinya bunda akan membuang tenaga sia-sia. Supaya bunda tidak membuang tenaga sia-sia, bunda sebaiknya pelajari dulu bagaimana cara mengejan dengan baik dan benar. Cara mengejan dengan baik dan benar sebelumnya sudah Bidan Irawati jelaskan pada video sebelumnya. Bunda-bunda semuanya bisa mempelajarinya mulai dari sejak hamil supaya nanti saat mengejan bunda tidak bingung, tidak salah untuk mempraktikkan cara mengejan yang baik dan benar. Nah, bunda selain cara mengejan dengan baik dan benar, supaya mengejan bunda bisa cepat, posisi juga menentukan. Posisi mengejan itu menentukan untuk membuka ruang bawah panggulnya semakin lebar supaya bayi saat turun itu mendapat ruangan. Usahakan ketika sudah pembukaan lengkap, bunda harus mencari posisi supaya ruang atau pintu bawah panggulnya itu bisa membuka. Jika kepala janinnya itu belum nampak di lubang vaginanya, posisi yang harus bunda lakukan sebaiknya bunda tidak dalam posisi terlentang yang terlalu lama. Karena jika bunda dalam posisi terlentang yang terlalu lama, ketika kepala janin itu belum nampak di vulva, di bagian lubang vaginanya masih menutup, itu sebaiknya bunda cari posisi selain posisi telentang ya. Bisa posisi miring ke kiri, bisa juga posisi jongkok, bisa juga posisi merangkak, bisa juga posisi berdiri, atau posisi senyaman bunda. Yang terpenting tidak posisi telentang terlebih dahulu. Nah, baru ketika sudah kepala janinnya itu nampak, kepala bayinya itu nampak di vulva atau di bagian depan lubang vagina atau di jalan lahirnya, nampak 4-5 cm, itu bunda diperbolehkan untuk posisi telentang setengah duduk. Nah, saat posisi telentang setengah duduk itu biasanya bisa memudahkan tenaga bidan atau dokter untuk membantu keluarnya kepala janin, kepala bayinya. Nah, ketika kepala bayi sudah keluar, itu tandanya sebentar lagi dedek bayinya bisa segera keluar. Kalau kepala bayinya sudah keluar, usahakan bunda saat mengejan ditahan dulu, cukup dengan nafas pendek-pendek supaya nanti saat keluarnya bahu dari si bayi tidak melukai bagian jalan lahirnya. Karena jika bunda terus dalam posisi mengejan saat kepala bayi sudah keluar, nanti bahu bayi saat keluar dan anggota gerak bayi saat keluar bisa melukai bagian jalan lahir atau bagian perineumnya. Perineumnya bisa saja terjadi robekan ketika bunda tidak bisa menahan mengejan ketika kepala bayinya sudah keluar. Jadi saat kepala bayi sudah keluar, bunda cukup nafas pendek-pendek saja supaya tidak terjadi robekan. Karena saat itulah nanti bidan akan membantu pelan-pelan mengikuti bayi akan keluar, menyangga bayi, menyusuri tubuh bayi sampai kemudian
sebatas kaki bayi saat bayi keluar. Itu tujuannya supaya bunda jalan lahirnya bisa minim trauma ataupun tidak mengalami robekan jalan lahir yang terlalu banyak atau bahkan bisa sampai tidak mengalami robekan jalan lahir kalau bunda bisa mengikuti instruksi dengan baik dan benar. Nah bunda, apabila nanti bunda saat proses mengejan waktu menunjukkan sudah hampir mau 2 jam tapi si dedek bayinya belum keluar juga, apa yang harus bunda lakukan? Nah, bunda sebaiknya harus segera menghentikan mengejan bunda jika terjadi hal-hal yang pertama, waktu sudah menunjukkan hampir 2 jam atau sudah 2 jam. Yang kedua, jalan lahir bunda itu sudah mengalami pembengkakan. Yang ketiga, kekuatan atau tenaga bunda sudah habis, bunda sudah lemas, tidak punya tenaga saat mau mengejan lagi. Kemudian yang keempat, ketika kepala janinnya itu tidak mau turun saat bunda mengejan, masih aja stagnan di tempat semulanya, tidak ada kemajuan sama sekali. Kemudian yang kelima, cara mengejan bunda masih belum benar, karena jika cara mengejannya masih belum benar, itu tidak akan menambah penurunan kepala janinnya. Jadi kepala si bayinya itu masih akan berada di tempat semula, tidak akan mengalami kemajuan sama sekali. Kemudian yang ketujuh itu bayinya sudah mengalami fetal distress atau detak jantungnya bisa di bawah normal atau di atas normal, karena normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Yang kedelapan, bunda mengalami sesak nafas atau nafas bunda sudah susah untuk bernafas, karena saat itulah bunda harus segera membutuhkan nafas bantuan dari oksigen atau menggunakan selang dari tabung oksigen supaya membantu memperlancar nafas bunda. Yang kesembilan, jika tensi bunda mengalami kenaikan atau tensi tinggi, karena normalnya 120/80, jika di atas itu apalagi di atas 140/90 itu sudah termasuk tensi tinggi dan resiko terjadi preeklamsia atau bahkan preeklamsi. Ke-10, ternyata ketika air ketuban atau kantung ketubannya pecah, air ketuban bunda berwarna keruh atau kehijauan, itu tandanya air ketuban bunda sudah bercampur mekonium atau BAB pertama si bayi. Nah bunda, jika bunda mengalami tanda-tanda bahaya dalam persalinan seperti yang sudah Bidan Irawati jelaskan tadi, sebaiknya bunda harus mengikuti saran dari bidan atau dokter untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jika bunda tempat melahirkannya di klinik bidan, sebaiknya bunda harus dirujuk ke rumah sakit atau ke tempat yang lebih bisa membuat bunda bisa segera ditangani. Karena jika bunda sudah mengalami tanda-tanda bahaya selama persalinan, itu bukan lagi wewenang dari bidan untuk menolong persalinan bunda. Karena demi keselamatan bunda dan juga bayi bunda, sebaiknya bunda harus ditolong oleh dokter kandungan di rumah sakit yang alatnya lebih komplit. Apapun tindakannya nanti di rumah sakit, yang terpenting bunda fokus untuk menyelamatkan bayi bunda dan juga keselamatan diri bunda sendiri. Misalkan jika tindakannya itu harus diinduksi, bunda harus siap untuk diinduksi. Namun jika tidak memungkinkan untuk diinduksi, misalkan dokter sudah menyarankan untuk segera sesar saja karena tidak bisa menunggu lama lagi. Jika menunggu lama lagi bisa membahayakan nyawa bunda dan juga bayi bunda. Bunda harus ikhlas, harus mau, harus bersedia demi keselamatan bayi dan juga keselamatan diri bunda. Kondisi gawat darurat itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Untuk itu bunda harus selalu mempersiapkan diri bunda dari sejak dini, dari awal hamil. Bunda harus memberdayakan diri bunda, harus belajar banyak-banyak ilmu tentang persalinan, tentang kehamilan, supaya nanti saat proses kehamilan juga lancar, saat proses persalinannya juga lancar, bunda tidak bingung lagi, bunda punya persiapan secara fisik dan juga mental. Itu semua sebaiknya bunda harus persiapkan sejak dari dini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Nah Bunda, sekarang Bunda sudah tahu kapan maksimalnya batas waktu mengejan itu, yaitu 2 jam. Jika misalkan Bunda mengalami waktu mengejan yang cukup lama atau bahkan mau 2 jam atau bahkan lebih dan Bunda mengalami tanda-tanda bahaya dalam persalinan, Bunda sudah tahu apa yang harus Bunda lakukan. Nah, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.